Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share strategi saya setidaknya setahun ke belakang dan mungkin strategi ini akan terus berlanjut sampai jangka menengah lah 2 atau 3 tahun. Jadi saya sekarang lagi memfokuskan diri saya untuk dropship. Jadi dropship sekarang kondisi per hari ini ya 90% orderan saya itu dropship. Gak banyak sih orderannya juga, 100 juga syukur, dan dari katakanlah ketika nyampe 100 mungkin di hari Senin ya, biasanya Senin itu 90-nya itu dropship, 10-nya barang sendiri. Kenapa dropship? Pertama, boleh nggak sih dropship? Mungkin teman-teman bertanya-tanya, karena ini kita khususnya yang Islam ya, teman-teman boleh tanya Pak Ustadz, boleh nggak sih dropship secara fikih? Saya nggak mau jawab ya, yang ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Itu masalah fikih, saya nggak mau bicarakan lebih lanjut, teman-teman tanyakan ke Ustadz saja, saya bukan Ustadz. Oke? Terus, jadi tadi faktanya saya 90% orderan saya sekarang, ya nggak 90% lah, mungkin 80-90% itu dropship. Kenapa? Jadi ini, kalau saya pilah menjadi tiga ya, untuk jagat jualan online itu ada tiga jenis lah, ada tiga jenis pebisnisnya. Satu yang nyetok, entah itu impor, entah itu produksi, lalu yang dropship, lalu yang affiliate. Yang nyetok itu ya yang punya gudang, yang produksi sendiri, yang beli beli kain, beli bahan baku, beli bahan bikin setengah jadi terus buat jadi barang jadi, itu yang nyetok. Saya 6 tahun bisnis online full nyetok. Pusingnya bukan main. Pusingnya bukan main. Terus tahun ke-7 mulai pelan-pelan ada yang white label. Tahun ke-8 sekarang ini tahun ke-9 ya. Saya sekarang udah 90% dropship. Kenapa demikian? Jadi kalau saya pilih menjadi tiga ini, kalau nyetok itu modalnya besar, gudangnya harus besar. Bukan besar dalam dalam ini ya, bukan besar dalam areanya ya, tapi ya harus ada uang dikeluarkan yang besar. Contoh kalau mau impor, misalkan impor, impor itu kan ada rentan waktu yang cukup panjang ya. Nggak mungkin kita order hari ini besok datang, tuh nggak mungkin. Dan kalau kalau kita order sekarang, katakanlah nyampenya sebulan ke depan lah ya. Misalkan sebulan ke depan sudah nyampe di depan rumah kita, sampai depan door kita, rumah kita, katakanlah sebulan. Nyetok sedikit kan sayang. At least harus nyetok untuk sebulan ke depan. Ya nggak? Atau 2 bulan ke depan biar ada overlapnya. Jadi ketika barang datang, terus jualin untuk sebulan ke depan, terus kan nggak mungkin pasti akhir bulan itu baru order, nggak mungkin. Harus di tengah-tengah ini, di tengah-tengah bulan bulan berjalan itu harus order lagi. Artinya uang yang dikeluarkan tuh harus harus besar, harus banyak. Belum lagi produksi. Belum lagi produksi. Kalau produksi ya mulai dari materialnya, terus mesinnya, dan lain sebagainya itu butuh capital yang besar. Kalau dropship itu nyaris nggak ada. Affiliate apalagi nyaris nggak ada untuk modal untuk pergudangan. Oke? Yang kedua, itulah sorry, yang pertama tadi, yang pertama ini ya, itulah kenapa saya lebih memilih dropship. Jadi dropship menang dibandingkan nyetok, karena saya nggak punya uang nggak punya uang banyak. Jadi dropship menang, affiliate menang karena modal nggak harus besar untuk khususnya untuk barang yang kita jual. Terus untuk nyetok, marginnya tebal, yes. Kalau kita punya impor sendiri, produksi sendiri, marginnya bisa tebal dibanding dropship, apalagi affiliate. Kalau affiliate marginnya tipis banget, udah ditentuin ya sekitar ya 10% lah katakanlah. Itu pun kalau disubsidi platform TikTok sama Shopee. Kalau nggak disubsidi TikTok sama Shopee mungkin cuma 3-5%. Jadi kalau nyetok memang dia keunggulannya adalah marginnya tebal. Kalau dropship marginnya tebal atau enggak? Nah, tergantung. Sepengalaman saya, kalau kita jualan produk tren ya, produk tren, itu kita nggak usah main murah teman-teman. Apalagi kalau lagi trennya lagi tinggi-tinggi banget, lagi demand-nya tuh lagi tinggi. Itu kita nggak harus main murah dan marginnya bisa tebal juga. 2 kali HPP, 3 kali HPP, berat-berat. Saya pernah ada sih ngejual 3 kali HPP tapi nggak laris lah. Tapi 2 kali HPP yang sama di mana orang nyetok itu rata-rata dua kali HPP, ya 1,5 ke atas lah, 1,5 kali HPP ke atas itu dropship kalau lagi tren bisa. Ini sepengalaman saya, sekali lagi kalau lagi tren bisa, kalau lagi nggak tren memang susah. Apalagi kalau di Shopee, wah diadunya sama si yang nyetok ini, alias main murah. Tapi kalau lagi demandnya lagi tinggi, kadang ada aja orang tuh yang nggak jeli teman-teman, nggak jeli mencari yang termurah, dan memang nggak harus nyari yang termurah ya nggak. Saya pun kadang belanja nggak harus selalu yang termurah, enggak. Jadi misalkan beli kaos gitu, beli kaos, ah ini yang termurah nih, beli, enggak, saya cek-cek dulu, entah kenapa saya jatuh hatinya ke yang agak lebih mahal, yang mungkin saja barangnya itu sama seperti yang termurah tadi. Sah-sah aja dong, nggak apa-apa dong. Dan saya pun nggak pernah, belum pernah sih menyesal sejauh ini ketika tahu, oh ternyata di sana lebih murah dan barangnya sama aja.
ya saya sih ya ikhlas aja ya. Waktu itu pas mau belanja nyangkut hati saya nyangkutnya ke yang lebih mahal itu. Jadi dropship marginnya bisa saja tebal asalkan ngikutin tren ketika demand-nya lagi tinggi. Kalau affiliate jelas tipis karena sudah dipatok, dan kita nggak bisa menentukan sendiri. Jadi affiliate no ya soal margin. Kalau nyetok yes, kalau dropship yes or no. Lalu yang ketiga kalau dropship omset kita besar, cost-nya tetap kecil. Jadi untuk dropship itu cukup ya paling gendut juga 4 orang lah, paling gendut 4 orang, satu kita owner bisnis, terus dua mungkin chat, tiga mungkin akuntan mungkin. Per hari ini saya cuma 3 orang tim saya. Termasuk saya ya, termasuk istri jadi empat orang. Saya sama istri di gudang karena saya masih ada yang nyetok sama yang admin full WFH lagi working from home, saya nggak perlu nyewain tempat buat dia. Jadi kalau dropship omsetnya nanti besar, misalkan lah berhasil dropshipnya dapat 1.000 pesanan sehari, costnya tetap sama karena chatnya gitu-gitu aja, ngelola accountingnya gitu-gitu aja, nggak harus memperbesar cost. Tapi kalau nyetok katakanlah 1.000 paket, minimal harus nambah untuk yang packer, minimal harus nambah yang packing, entah casual harian atau gimana, intinya nambah cost. Jadi ketika omsetnya tinggi, costnya juga akan tinggi. Tapi kalau yang dropship, omsetnya tinggi, costnya belum tentu tinggi dan nggak harus tinggi. Kadang mungkin malah bisa stabil kayak gini. Jadi ininya si jurangnya itu makin besar. Itu analisa saya kalau dropship. Jika berhasil, oke? Jika berhasil, katakanlah 1.000 orderan dan mencapainya susah. Nyetok pun sama-sama susahnya, affiliate juga sama-sama susahnya. Jadi untuk mendapatkan orderan, menurut saya sama-sama susahnya antara nyetok, dropship sama affiliate. Tapi kalau masalah berhasil scale up, berhasil ketika omset besar, dropship enak karena costnya stabil segitu. Apalagi kalau misalkan kayak saya sekarang admin saya full WFA, working from home, saya nggak harus nyewa nyewa kantor untuk itu. Jadinya costnya tetap. Tapi kalau nyetok, ada paket 1.000 ketika lebaran, misalkan ketika peak day, waduh harus manggil orang lah, terus nambah lagi capital yang tadi, harus nyetok lagi tambah banyak, jadinya costnya juga besar, jadi beriringan. Omset besar, cost besar. Affiliate juga sama seperti dropship, jadi ketika omsetnya besar, misalkan FYP dapat 10 FYP, dia nggak harus ngapa-ngapain lagi, costnya ya segitu-segitu aja. Costnya hanya internet, atau mungkin kalau punya karyawan ya segitu-segitu aja, tidak menambah cost. Ini menang lagi, dropship sama affiliate menang, masalah eh, masalah scale up. Lalu yang terakhir, dropship nyetok atau affiliate. Jadi dropship atau affiliate dia adaptif terhadap tren. Tapi kalau nyetok belum, susah untuk adaptif, serius. Apalagi kalau produksi sendiri. Kalau kita udah bikin ekosistem, bikin sistem yang produksi sendiri ya, entah maklun, entah vendor atau sebagian in-house, sebagian outsource dan lain sebagainya, ya sistem yang sekompleks itulah, pusing lah. Wah, istri itu pusing, saya membayangkan waktu dulu juga, saya nggak ingin kembali lagi ke situ. Ketika ketika apa ya, ketika misalkan udah biasa bikin jeans misalkan, jeans aja terus, orangnya jeans aja terus, mesinnya juga tentang jeans aja terus, celana jeans ya, bukan bukan jeans tomang ya. Dan ketika tiba-tiba misalkan celana jeans nggak ada orang yang nyari atau demand-nya turun banget, orang beralih ke celana bahan misalkan. Saya nggak tahu itu mesinnya sama atau enggak. Itu switch gearnya tuh nggak semudah itu. Jadi nggak bisa seadaptif itu terhadap demand. Nah, untuk yang nyetok, termasuk juga impor. Misalkan impor, lagi impor misalkan tunik wanita misalkan 2.000 pieces. Belum datang nih 2 bulan, 3 bulan belum datang, tiba-tiba tunik udah sepi. Kan nggak bisa secepat itu. Oke, tuker tuniknya jadi misalkan kulot, nggak bisa kalau nyetok. Jadinya untuk switch gear, untuk pivotnya tuh pelan-pelan. Apalagi kalau sudah besar, wah tambah berat lagi, berat. Tapi kalau dropship, ketika nggak laku, ya sudah tinggal pindah ke produk lain nih. Affiliate juga sama. Ketika produk ini nggak winning, tinggal cari yang winning lagi. Terus aja berpindah, adaptif terhadap tren. Sekarang ramainya apa dijual. Jadi dropship sama affiliate menang dalam hal itu. Nah, itulah kenapa saya memilih dropship, karena dropship bagi saya menang di banyak hal. Itu tadi modalnya nggak harus besar. Terus margin bisa saja tebal. Lalu ketika omset besar, cost saya tidak besar. Lalu dropship bisa adaptif terhadap tren.
Oke, kalau affiliate itu bisa dapat kecuali margin. Marginnya tipis banget. Saya memang kurang suka sama marginnya affiliate karena kecil banget, kecil banget. 10% dari GMV, 15% dari GMV, kecil banget. Dan yang menentukan margin itu bukan diri kita lagi, tapi platform atau seller. Kalau nyetok saya udah muak sama pergudangan, pergudangan dan produksi. Eh, gemes aja kalau membayangkan hal itu. Jadi itulah alasan saya kenapa memilih fokus ke dropship saat ini. Nggak tahu walau alam tahun depan 6 bulan lagi ya namanya manusia ya bisa berubah. Dan juga saya mengadakan namanya bootcamp ternak toko bersama Mas Sony. Kaitannya sama dropship juga. Jadi bootcamp ternak toko ini tujuan utamanya adalah kalau teman-teman udah punya toko A nih yang sudah market fit. Market fit itu artinya memang produknya diterima pasar. Kalau saya sama Mas Sony ya, Mas Sony Kurniawan, kalau belum tahu subscribe ke YouTube-nya Mas Sony Kurniawan. Itu seleksinya minimal 50 jutaan lah, 50 jutaan udah omset per bulan di Shopee-nya. Itu artinya produknya sudah diterima pasar. Nah, bootcamp ini tujuan utamanya adalah menduplikasi yang A ini jadi A1, A2, A3, A4 sehingga jadi banyak kaki. Tujuannya banyak, misalkan mau ya jelas memperbesar omset, meminimalisir resiko dan main di banyak kolam dan sebagainya. Dan ini kalau diekskalasikan alias diimprovisasi oleh peserta bootcampnya bisa banget untuk dropship. Contoh realnya ya. Kan dari toko A nih, katakanlah jualannya kulot. Kulot, 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 kulot. Terus ternyata ada yang laku di A4 ini kulot warna putih saja, entah kenapa. Putih aja yang lakunya. Oh, mungkin ini cocok untuk dijadiin toko baru, niche baru bukan hanya kulot, tapi produk-produk yang warna putih. Jadilah toko B. Toko B ini dan di awal-awal karena sudah biasa ternak toko, nggak harus nyetok. Karena kalau misalkan harus nyetok dulu nih, harus harus produksi 2000 pieces dulu, itu ya untuk toko utama biar nggak kena penalti lah dan biar stoknya tebel dan sebagainya. Tapi kalau toko baru misalkan pas pivot kayak gitu ketika ketahuan yang putih itu rame bisa yang B ini bisa fase dropship dulu dan nyari suppliernya karena kita sudah punya pasarnya yang A4 tadi berubah jadi B dan B ini bisa diternakin lagi B1, B2, B3 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi basicnya untuk dropship adalah memang ternak toko. Ya betul, basicnya untuk bisa survive di dropship adalah ternak toko karena itu tadi siap menangkap tren yang ada. Jadi ketika musim ini, oke tren ini ada tokonya. Ketika musim ini ada tokonya. Ketika musim Lebaran ada tokonya. Ketika musim Natal ada tokonya dan seterusnya. Jadinya memang kalau mau dropship enaknya memang dari ternak toko. Nah buat teman-teman yang mau join bootcamp ternak toko saya sama Mas Sony Kurniawan, cek aja di ganirosaki.com, di situ klik ada WhatsApp saya yang mau join bootcamp ternak toko. Per hari ini per video ini direkam ya sudah lagi open batch kelima, jadi sudah 5 batch dan per batch itu sekitar 2 bulan. Jadi bootcamp ini dibilang kelas bukan, dibilang bukan kelas juga bukan. Intinya adalah yang kelas yang tiap minggu lah, itu aja praktek bareng tiap minggu. Jadi selama 8 pekan. Cek aja di ganirosaki.com. Alhamdulillah. Itu aja teman-teman. Segera daftar yang bootcamp ternak toko. Nggak tahu nanti sampai batch berapa. Teman-teman nonton ini nggak tahu nanti batch berapa. Formatnya juga mungkin berubah. Langsung aja cek di ganirosaki.com untuk itu kontak saya langsung untuk nanya tentang bootcamp ternak toko ini. Karena kita praktek bareng dan modul-modulnya alias materi-materinya itu memang adaptif terhadap kondisi saat itu. Dan ingat ini bootcamp ya, bukan kelas. Kelas juga, tapi bootcamp. Itulah bedanya. Intinya bootcamp ini kita praktek bareng dan ada checkpoint-checkpointnya ya dan terstruktur. Oke, jadi Anda bisa praktek teori praktek teori praktek teori praktek. Kalau workshop atau webinar atau seminar biasanya cuma dikasih teori aja, prakteknya disuruh sendiri. Kalau ini teori praktek teori praktek teori praktek teori praktek selama 8 pekan. Itu aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.